Arun Sawangi, Ketua Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Luhut Timur. Jadi setelah saya mendengarkan tadi dan melihat apa yang terjadi di bawah di kawasan industri Luhut Timur, ada beberapa rekomendasi yang saya tawarkan. Yang pertama, seperti yang disampaikan Pak Tom tadi, saya kira memang harus ada tim Pak Tom yang segera melacak kepastian lahan itu, karena jangan sampai di kemudian hari terjadi ternyata menabrak aturan. Karena saya lihat, kalau saya lihat tadi yang masuk ini sepertinya raksasa ini. Jadi memang kita harus suka di bawah. Yang kedua, kalau ini bisa berjalan dengan baik, IHIP ini dan kawasan industri ini, maka saya tawarkan ada semacam forum multi pihak di bawah, yang di dalamnya ada Pemda, ada DPR, dan ada masyarakat, dan ada dunia usaha. Karena pasti ada banyak gejolak nanti akan lahir ini kalau ini barang jadi. Jangan sampai seperti Marwali. Marwali itu kan kelihatannya dua yang menonjol saya lihat. Yang pertama, banyak pelanggaran HAM dan lingkungan, ya. Lingkungan, perusahaan lingkungan. Itu ya. Jangan sampai itu terjadi di Luhut Timur. Jadi bahkan saya usulkan rekomendasi yang ketiga itu adalah mungkin ada semacam peraturan daerah, ya. Peraturan daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola kawasan dan bagaimana skemanya kemitraan masyarakat lokal supaya tidak terjadi tadi apa disebut tadi itu kutukan sumber daya alam. Wah, saya geri-geri mendengarkan kata-kata itu. Ya, dan termasuk bagaimana ada aturan yang mewajibkan pengelola itu, katakanlah PT IHIP, mengutamakan orang lokal, katakanlah minimal 60%, ya 60% orang lokal yang dikerjakan. Jangan sampai keluarga kita di penonton lagi. Ya. Jadi ada aturan 60% minimal orang lokal. Kalau SDM-nya tidak siap, ini kan sebenarnya manusia ini kan pekerjaan teknis ini. Gampang sekali dapatkan training ini kalau hanya sekedar bagaimana mereka bisa lebih mampu secara teknis. Karena yang paling penting juga itu kan soft skill-nya, dan ini segera banyak cara sekarang untuk untuk melakukan pelatihan itu. Kami kemarin di KKLT mencoba mengumpulkan 50 pemuda Luhut Timur. Kami latih tentang persiapan untuk memasuki dunia kerja, dan saya kira sukses sekali acara itu, dan kita beri banyak pembelajaran tentang soft skill, dan itu sekiranya mudah sekali. Ya, mudah sekali, dan kami sebenarnya dari KKLT itu siap untuk melanjutkan program-program begitu. Jadi itu saya kira rekomendasi saya tidak banyak, tapi paling tidak yang pertama adalah ada perda yang mengatur yang seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja lokal itu diprioritaskan 50%, dan kepastian lahan yang seperti yang Pak Tom sampaikan tadi itu, termasuk dari Pak Kadis, tim appraisal itu saya juga heran kenapa tidak ditahu. Ini saya juga pikir-pikir bagaimana mau kita pemerintahan secara good governance, transparan, partisipatif, dan akuntabel kalau hanya begini saja kita tidak tahu. Ya, seperti siluman rasanya. Dan saya lihat di media kemarin RDP di DPRD Lutim, wah, kenapa DPRD-nya tidak tahu? Dan ini kan hampir serumah mereka di bawah ini. Iya, ini saya kira mungkin Pak Tom ini PR bagi Bapak ini sebagai civil society, bahwa perlu sekira menguatkan ini peran-perannya ini agar mendobrak ini perilaku seperti ini. Saya kira itu Pak Moderator yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjadi obrolan juga ini. Saya berteman, tadi saya sebut namanya Enda, Pak Om Tom. Jadi saya sebutkan namanya Pak Barudin Sawangi sebagai sesepuh senior aktivis LSM yang memang harus kembali ke kampung halaman.